mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Juga kepada keluarga kita hafal surah Al-Kautsar. Ya, ini terdiri dari 3 ayat di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Itu pemaknaan Al-Kautsar. Beberapa penafsiran itu setidaknya ada 2. Al-Kautsar, satu dinamakan Al-Kautsar karena ini merupakan bagian dari haud, telaga, sungai yang memang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu dinamakan haud telaga Kautsar. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad khusus ya. Nanti di dalam surga itu yang duluan adalah umat Nabi Muhammad. Amin. Termasuk orang yang meminum air di telaga Kautsar itu tidak akan pernah haus selamanya. Bahkan umat-umat Nabi Muhammad yang memang mereka masuk surga, yang sebelumnya pakai mampir di neraka dulu gitu ya. Karena memang semuanya umat Nabi Muhammad ini pasti masuk surga. Amin. Ya, semuanya masuk surga. Cuma memang nanti ada yang langsung masuk surga, tapi ada yang mampir dulu. Tinggal kita bagaimana mau mampir. Upayakan mudah-mudahan kita semuanya ini majelis-majelis yang mulia, yang luar biasa nilai jalan-jalannya. Insya Allah kita mudah-mudahan kagak mampir di neraka. Amin ya robbal alamin. Itu semuanya nanti akan dimasukkan ke telaga Kautsar. Yang udah mukanya hancur nanti dimasukkan ke telaga Kautsar bersih lagi. Yang pokoknya udah masuk di telaga Kautsar, di sungai itu kembali menjadi bagus dan wangi. Ini memang yang dijanjikan oleh Allah telaga Kautsar. Kemudian yang kedua, Al-Kautsar juga ini dimaknai sebagai apa? A'zamun ni'am, nikmat yang besar, nikmat yang banyak di mana Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Segala apapun yang ada itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita. Yang namanya nikmat Allah itu tidak pernah ada, tidak bisa kita hitung, ya, tidak bisa kita hitung, saking banyaknya. Tapi Allah nggak perhitungan. Kita yang namanya nikmat kadang-kadang kita nggak sadari, ya. Ini perlu kita pikirkan, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung nikmat Allah, itu mustahil gak akan pernah bisa. Maka yang namanya sehat kita manfaatin sebelum datangnya sakit. Di mana keluasan kita manfaatin sebelum datangnya sibuk. Di mana kita masih hidup sebelum datangnya kematian dan lain sebagainya. Ini kita manfaatkan. Dengan apa memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad? Fasholli, laksanakanlah sholat 5 waktu kita. Kita ada waktu luang, ayo kita berjamaah ya. Apalagi para jamaah sekalian, yang namanya di dalam surah Al-Fajr Allah bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashrin, dan demi waktu yang 10 hari. Ini ternyata 10 hari ada pemaknaannya dari 10 malam terakhir Ramadan. Juga ada pemaknaannya 10 hari di awal Zulhijjah. Kalau kita bisa memberikan waktu yang istimewa di 10 hari terakhir Ramadan yang ada malam Lailatul Qadarnya, kenapa kita nggak bisa untuk memanfaatkan dan mengistimewakan 10 hari di awal Zulhijjah? Karena kata Nabi, ma min ayyamin al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallah fil asri dzulhijjah. Tidak ada satu hari
di mana amal soleh yang dikerjakan itu yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan daripada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa mal jihadu fisabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasul. Nah, sekalipun itu jihad di jalan Allah, artinya apa? Amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah ini itu jauh lebih mulia dibandingkan daripada jihad di jalan Allah. Yang namanya jihad, satu perlu keikhlasan, yang kedua perlu keberanian, kan resikonya mati namanya jihad. Ini lebih bagus amalan-amalan soleh 10 Zulhijjah di awal, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dari kata dohiyah. Ya, dalam bahasa fikih kurban itu namanya udhiyah atau dohiyah, bentuk mufradnya diambil dari kata duha. Duha itu waktu pagi, pemotongan yang dilaksanakan di waktu pagi. Nah, ini pengertian udhiyah ini adalah kata pengarang muallif kitab, ismun, sebuah nama, lima yuzbahu minan na'ami, terhadap apa? Hewan ternak yang disembelih fi yaumil idin nahri, pada hari nahar. Hari nahar berarti tanggal 10 ila yaumit tasyriki, sampai hari tasyrik tuh 11, 12, 13, taqarruban ilallah. Tujuan kurban ini udhiyah adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kepatuhan. Maka ketika Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, Allah berikan bentuk harta, kesehatan, segala macam, maka ketika ada perintah untuk berkurban, nah dia tuh patuh. Oh iya, udah kurban, ini dipatuhi. Yang namanya udhiyah kurban ini sunnatun muakkadatun, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita nih, imam kita, yang namanya udhiyah kurban ini adalah sunnah muakkadah alal kifayati, berdasarkan kifayah. Artinya kalau satu keluarga dia itu atuk saja yang berkurban, maka keluarga yang lain di dalamnya, entah itu anak, istri, adik, segala macam, tidak ada kesunahannya lagi, cukup. Ya, ini namanya sunnah muakkadah. Tapi kalau misalnya belum ada yang kurban, sementara dia mampu, itu masih dituntut kesunahannya. Ya. Ini namanya sunnah muakkadah. Apalagi kalau seandainya dalam satu keluarga pengen kurban semuanya, nah ini luar biasa. Ini sunnah muakkadah, satu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari nahar itu adalah hiraqatad dam, mengalirkan darah hewan kurban. Artinya apa? Motong itu yang paling bagus dari hari nahar. Maka ini merupakan kesunahan yang memang kesunahan ini bukan berarti seumur hidup sekali, tetapi tiap tahun berulang. Udah nggak korban, kalau kemarin kan udah korban. Sebenarnya itu tiap tahun kesunahannya. Selama dia ada kemampuan, itu yang terbaik adalah dia berkurban. Jangan sampai salah, udah berkurban, besok berkurban. Justru dengan tiap tahun dia berkurban dengan catatan ada kemampuan. Ya. Kalau dia nggak ada kemampuan, jangan dipaksa. Ya. Karena ada kemampuan, ada kelebihan, dia rasa syukur kepada Allah, dia pengen tunjukkan baktinya, taatnya kepada Allah, dia kurban. Besok tahun begitu lagi, besok istrinya, kemudian ganti anaknya, itu begitu kesunahannya. Ya. Ini kurban kalau seandainya orang ada kemampuan, ya pergi jalan-jalan jauh luar negeri, sampai HP yang bagus dia mampu beli, itu dalam setahun gajinya udah berapa, tinggal kurban doang dengan harga 4 juta, 3,5 juta setahun, rasanya berat.
Inilah yang kemudian kata Nabi singgung, man kana lahu sa'atun, orang yang memiliki keluasan rezeki falam yudhi, kemudian dia kagak mau korban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat aku, kami, kata Nabi. Artinya apa? Ini merupakan peringatan keras. Orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi dia kagak mau. Nah ini kita jangan seperti itu. Selama kita ada kemampuan, nah ini kita berupaya ya dalam apa? Dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur apa? Jalur hablum minan nas, berbagi kepada sesama. Kenapa? Karena keimanan seseorang semakin tinggi, semakin cakep keimanannya bukan dari banyaknya sujud, bukan dari mantapnya dia rajinnya ibadah, justru dari sisi apa? Sisi sosial, keberadaannya bermanfaat bagi orang lain. Tuh iman yang paling mantap begitu. Anfa'uhum linnas, dengan harta dia, dengan pikiran dia, itulah keimanan yang terbaik. Nah, kemudian terkait dengan hukum udhiyah ini dilaksanakannya adalah pada setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan kemudian ini beberapa hal yang harus kita ikuti, peraturan-peraturan di dalam rangka kita mencari hewan kurban. Ada empat yang merupakan hewan-hewan itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama itu adalah al-awraqul bayyin. Kalau kita nyari hewan kurban, baik itu mau domba, mau kambing, ataupun sapi, ataupun kerbau, itu jangan hewannya yang apa? Cacat. Artinya aurat itu matanya rusak, buta atau picek. Ini termasuk dikategorikan tidak sah. Yang pertama kalau matanya itu buta atau picek. Yang kedua al-aljad, hewan ini pincang ya. Sebelah satu kaki misalnya itu dia nggak bisa jalan, mincit, itu termasuk bagian yang tidak dikategorikan sebagai hewan yang sah untuk kurban. Yang keempat adalah al-maridhatul bayyin, hewan yang memang sakit parah. Kalau hewan sakit parah ini tidak boleh ya. Serta yang keempat syaratnya itu apa? Al-ajfa, kurus. Lantarannya kurusnya bukan apa? Karena dia punya penyakit otaknya ini udah rusak ya. Jadi apa? Kurusnya udah kurus banget, bukan kurus karena faktor makan, bukan. Ini karena faktor dari penyakit yang dikatakan otaknya itu apa? Kosong. Kenapa? Karena ada satu penyakit yang dikatakan parah. Nah, ini empat hal ini, yang buta matanya, pincang, kemudian sakit parah, serta dia kurus karena lantaran otaknya ini nggak berfungsi gitu ya. Ini hal-hal empat ini termasuk tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Sementara kalau misalnya al-khassa ya, itu kambing yang dikebiri. Boleh. Kambing yang dikebiri yang memang mohon maaf, itu bijinya diangkat. Kalau hewan yang dikebiri itu memang lebih besar ya, karena nafsunya udah dibuang. Jadi apa? Banyakkan makan dulu ya, bijinya tuh diangkat. Kalau orang-orang dulu memang begitu tuh, dikebiri tuh hewan, cakep-cakep badannya, itu termasuk boleh ya untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kalau misalnya memang kupingnya itu nggak ada, kepotong ya. Berbeda dengan korn, tanduknya misalnya dia berantem, pecah satu, itu termasuk diperbolehkan karena tanduk bukan bagian daging yang nanti akan didistribusikan. Termasuk juga hewan yang maktu'un tanabi, yang terpotong ekornya, itu tidak boleh. Jadi ketika kita mau cari hewan kurban, nah
Nah, kita perhatikan dulu ya, terutama adalah hewan-hewan yang memang sudah kupak bahasanya. Kalau domba itu ukuran 6 sampai 1 tahun. Kalau kambing-kambing Jawa, nah itu ada 2 tahun ya. Itu segala macam itu kita perhatikan bahasanya udah kupak ya ketika kita memilih hewan kurban. Kemudian yang berikutnya, apa hal-hal yang memang dilakukan kesunahannya? Ini dengan membaca basmalah ya, kemudian juga dengan baca sholawat, kemudian menghadapkan kiblat dan ini sebagainya. Ini sudah menjadi kebiasaan kita yang sudah kita lakukan. Cuma memang ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika kita melaksanakan kegiatan kurban. Pertama ini permasalahannya adalah dari sisi penyerahan hewan kurban. Kalau di dalam kitab fikih itu ketika kita menyerahkan kepada panitia, ini kurban saya, begitu, ini bisa jatuhnya kepada hal yang wajib, bagian dari nazar. Maka kalau kita mau nyerahin hewan kurban, ini saya serahin hewan kurban sunnah, ada kata-kata sunnahnya gitu. Nih kurban saya, itu jatuhnya jadi nazar. Kalau korban nazar ya, itu tidak boleh kita makan sedikit pun dari hewan yang kita jadikan sebagai kurban, haram karena nazar. Atau juga misalnya nazar, nanti kalau misalnya punya duit dan beli kambing pengen kurban, itu bagian dari nazar juga. Atau misalnya dia lagi sakit, ya Allah sakit belum sembuh-sembuh, kalau udah sembuh besok pengen kurban bulan haji. Nah ketika dia sembuh, maka dia tuh beli kambing, itu sebagai nazar. Kalau dia korban karena nazar, tidak boleh dari daging hewan kurban yang dia jadikan kurban. Bolehnya ambil pakai daging korban hewan yang lain. Itu kalau nazar. Pengucapan kita nih kurban hewan kurban sunnah bahasanya. Karena di kitab itu dibahas seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kurban ini diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Ya. Boleh tidak kita mengkorbankan hewan bukan untuk orang yang hidup, tapi orang yang sudah wafat. Misalnya orang tua kita, saya mau korban nih, buat siapa? Buat orang tua atau ayah saya udah meninggal. Ini di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i itu ada 2 yang menyatakan kalau dia ada wasiat itu diperbolehkan. Ya. Ada wasiat, misalnya ayahnya, Tom kalau misalnya nanti gue meninggal, bapak meninggal, tolong bikinin kurban ya. Itu wasiat namanya. Kemudian bapaknya meninggal, anaknya ingat, itu wasiat, dibikinin kurban. Tapi juga ada yang memperbolehkan. Ulama sebagai ulama ya, ketika dia berkurban diniatkan untuk orang yang udah meninggal, itu termasuk boleh. Ya, termasuk diperbolehkan. Jadi ini tidak menjadi masalah ya. Jadi memang ada 2 qaul yang mengatakan kalau dia berwasiat itu diperbolehkan, kalau yang nggak berwasiat nggak diperbolehkan. Tapi di satu sisi ulama lain ya dari mazhab Imam Syafi'i juga itu memperbolehkan diniatkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Ini ada jalan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kurban dengan akikah. Kadang-kadang ini selalu muncul. Ya, selalu muncul. Kurban sama akikah, mana yang harus didahulukan? Kalau akikah ini merupakan satu bentuk kesunahan sama sunnah muakkadah terkait dengan bayi yang baru dilahirkan. Kadang-kadang dia mungkin masih anaknya masih kecil, belum ada kemampuan keluasan rezeki. Ketika mungkin dia udah besar tuh anaknya, dia mau akikahin sendiri. Kemudian dia punya uang, pas banget di bulan haji. Ya saya belum akikah. Kemudian di bulan haji, bagaimana nih? Ya saya belum akikah karena orang tua saya dulu nggak mampu buat bikin akikah. Saya
sementara berada di bulan Zulhijjah. Momennya momen Idul Adha. Mana yang harus didahulukan? Dahulukan Idul Kurban, karena momennya ketika itu pas dengan bulan Zulhijjah. Akikah gimana? Akikah bisa di bulan yang lain. Ya, jadi tidak boleh satu kambing misalnya diniatin buat akikah sekaligus buat kurban. Menggiling bener ini. Nggak boleh tuh dua niat. Dalam satu kambing diniatin buat akikah juga, sama buat kurban juga, ini nggak boleh. Jadi salah satunya. Tapi yang paling bagus adalah dengan apa? Dengan mendahulukan kurban. Akikah gimana? Entar. Ya. Kalau dibilang akikah dulu. Nah, ini nanti ada cara aturannya juga memang agak beda. Kenapa? Kalau akikah itu nanti biasanya sunnah yang paling bagus dagingnya diberikan yang matang. Kalau kurban memang diberikan dengan daging yang mentah. Ya. Jadi kita lebih enak biar seragam. Itu permasalahan yang ketiga. Kemudian terkait dengan masalah yang berhak mendapatkan daging. Ini kaitannya dengan pendistribusian daging kurban. Itu adalah berbeda dengan pemberian pada mustahik zakat. Kalau mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Sedangkan kalau kurban, dia memang didahulukan itu adalah fuqara dan masakin. Dan juga termasuk fuqara masakin ini sebagai apa? Sedekah. Karena mereka termasuk kehidupan mereka di bawah rata-rata perekonomiannya. Dan ini menjadi tujuan kita. Juga pemberian hewan kurban itu kepada para agniya, orang yang mampu. Mereka merasakan juga. Ya, termasuk adalah orang-orang yang pengurban. Ya, orang yang mengkurban itu dia berhak. Berapa jatahnya? Kalau dalam kitab fikih itu biasanya digunakan sepertiga. Sebenarnya kalau ukuran dalam prakteknya nggak sepertiga, kambing sepertiga udah bener. Ya. Ataupun juga ini tinggal diatur. Jadi semua masyarakat yang ada di lingkungan kita ini, mereka untuk bisa merasakan. Upayakan jangan sampai nanti ada yang tidak mendapatkan. Gitu. Tinggal ini pengelolaannya nanti. Ya. Nanti kita akan bicarakan termasuk dengan pengelolaannya. Kemudian bagaimana dengan penjualan kulit? Ya, ini Nabi melarang penjualan kulit. Maksudnya apa dalam sebuah hadis? Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda udhiyatihi, kulit korbannya, kulit dari hewan korbannya, fala udhiyatalahu, maka dia itu yang menjual kulit kurbannya tidak sah daripada kurbannya. Artinya apa? Orang yang mengurban dia nggak boleh. Misalnya Ustaz Mustafa dia pengorban, kemudian dia bayar untuk tukang jagalnya, tukang motongnya dengan pakai apa? Pakai kulitnya. Ini tidak dibenarkan. Maka ketika ada orang pengorban, itu harus dibayar upahnya. Jangan dibayar dengan daging. Karena Nabi pernah memerintahkan kepada Sayyidina Ali, ya, memerintahkan kepada Sayyidina Ali dengan menyatakan naha Allah yukti, jangan engkau memberikan, ya, dengan apa? Dengan harga daripada, jangan engkau memberikan upah itu kepada jaza itu dengan dari daging itu. Ya. Ini dalam sebuah hadis yang dinyatakan tidak membenarkan membayar upah daripada tukang jagal atau jaza dengan kulit atau dengan daging, kecuali udah dikasih uangnya, dikasih dagingnya, nih hadiah, itu baru boleh. Tapi kalau namanya
upah jagal itu dengan memberikan daging, anak nggak punya duit nih, pakai daging aja ya, itu nggak boleh, dilarang sama Nabi. Ya, nah, kemudian termasuk juga masalah-masalah lain. Maka ini tolong diperhatikan, di dalam ibadah kurban itu merupakan ibadah yang sifatnya ibadah fardiyah, ibadah yang sifatnya individu. Maka ketika orang berkurban, misalnya harga sapi 1 jiwa itu misalnya 4 juta. Ya. Ini kita sebagai orang yang memang bertugas dan dibentuk dalam sebuah masjid, ada panitianya, itu memberikan kalkulasi. Bukan hanya semata-mata kita nerima hewan kurban atau misalnya uang bentuknya dalam harga 4 juta, tapi kita lupa pikirin yang namanya upah potong ini menjadi tanggung jawab siapa? Takmir panitia ataukah pengurban? Pengurban. Maka kita bebankan, karena kita sebagai panitia sebenarnya ini adalah taukil. Dalam istilah fikih itu orang yang menjadi wakil daripada pengurban. Jadi segala bentuk biaya itu dibebankan kepada pengurban, termasuk kaitannya dengan biaya operasional, plastik katakanlah, ya plastik, upah motong, ini dibebankan kepada siapa? Pengurban. Karena sekali lagi ini merupakan ibadah fardiyah, ibadah yang memang perorangan. Kalau dulu memang kita melaksanakan kurban itu memang pribadi dari rumah ke rumah, dia motong sendiri, dia nyacakin sendiri, dia bagi-bagiin. Sekarang karena masyarakat kita udah kompleks, akhirnya dikoordinir masjid, musola itu sebagai tempat hanya sekedar proses membantu daripada kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ini yang memang menjadikan kita harus betul-betul memahami, jangan sampai gini, ya Allah, udah korban dimintain duit. Karena ini memang kewajiban daripada pengurban. Ya, jangan salah gitu ya. Mereka akan memahami, udah korban boleh duit lagi. Ya karena memang ibadah fardiyah, gitu ya. Ibadah fardiyah yang memang dibebankan kepada pengurban. Kalau tidak kita bebankan, nanti kita akan kesulitan mengambil dana operasional dari mana itu. Ya. Kemudian yang berikutnya terjadi juga pada saat katakanlah seandainya ini dalam kambing, gitu ya, kupingnya itu bolong, kupingnya bolong. Kenapa? Ditandain. Ya, ditandain. Ini termasuk bagian daripada termasuk bagian daripada hewan yang cacat atau bukan. Ya. Dalam satu qaul ulama ada yang mengatakan ini kalau dia potongnya sedikit itu namanya masih ditolerir. Tapi kalau misalnya udah banyak gitu, karena yang namanya kuping ini bagian daripada apa? Daripada bagian daging yang harus didistribusikan. Ya. Termasuk juga hal-hal yang lain dari anggota-anggota tubuh hewan itu jangan sampai ada yang rusak. Sekarang bagaimana kalau misalnya hewannya itu misalnya perempuan, betina, boleh enggak? Kalau masalah boleh, hewan betina itu boleh, gitu ya. Cuma kita pastiin dulu, ya kira-kira ini lagi hamil, bunting apa enggak, gitu ya. Kalau seandainya kita nggak tahu pas dipotong, betulnya ya ada bayinya, ada janinnya, itu otomatis janinnya tidak perlu dipotong lagi karena udah otomatis matinya dipotongnya induknya. Kalau induknya udah dipotong, maka bayinya otomatis udah halal. Ini kalau terjadi seperti itu. Ya, kalau seandainya ada hewan kurban yang betina, ya itu termasuk
termasuk boleh. Tapi memang kalau bicara yang paling afdol adalah hewan yang memang yang laki, yang jantan, ini yang paling bagus. Dari warna segala macam itu memang ada urutan yang paling bagus, yang putih yang paling bagus gitu ya. Tapi kalau itu misalnya kita fleksibel saja ya. Yang diutamakan adalah dalam berkorban kita niat dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai gambaran saja yang biasa rutin kita laksanakan. Insya Allah ini menjadi hal yang memang sudah kita pahami. Sekiranya mungkin ada pertanyaan, saya silakan terkait dengan masalah kurban.